Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Salam sejahtera selalu. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo Nugroho, mahasiswa Universitas Terbuka angkatan tahun 2024, program studi Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan membahas tentang video presentasi tugas 3 mata kuliah Media Teknologi. Tema kali ini adalah mengenai perpustakaan, yaitu tentang fungsi, peran, dan perkembangan perpustakaan di era digital. Sebelum membahas lebih jauh mengenai fungsi, peran, dan perkembangannya, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang perpustakaan itu sendiri. Secara teori, perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang kemudian diperluas pemahamannya dengan penggunaan imbuhan kata per dan akhiran kata an. Maka seperti sekarang dikenal dengan perpustakaan yang memiliki arti kumpulan buku-buku yang kini disebut sebagai koleksi bahan pustaka. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka saat ini perpustakaan merupakan tempat menyimpan, mengolah, mencari informasi, di mana informasi tersebut dapat berbentuk bahan bacaan tercetak seperti buku, majalah, novel, jurnal, referensi, dan bahan pustaka tercetak lainnya, dan bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti electronic book, electronic journal, dan publikasi ilmiah online, audio, dan multimedia. Fungsi dan peran perpustakaan. 1. Fungsi edukatif. Perpustakaan memiliki peran edukatif yang sangat penting, berfungsi sebagai media pembelajaran mandiri dan juga aktif dalam menumbuhkan minat baca masyarakat. Sebagai media pembelajaran mandiri, perpustakaan menyediakan akses luas terhadap beragam sumber informasi, mulai dari buku cetak, jurnal ilmiah, hingga koleksi digital. Yang kedua, fungsi informatif. Perpustakaan memiliki peran vital sebagai sumber informasi utama bagi penggunanya. Lebih dari itu, informasi yang disediakan seringkali spesifik berdasarkan jenis perpustakaannya. Misalnya, perpustakaan khusus akan fokus pada bidang tertentu seperti hukum atau kedokteran, menyediakan informasi mendalam bagi para ahli dan peneliti di bidang tersebut. 3. Fungsi penelitian. Perpustakaan berperan krusial sebagai sumber informasi utama dalam setiap tahapan proses penelitian. Koleksi yang kaya, baik itu buku, jurnal, tesis, atau sumber daya digital lainnya, dapat dijadikan dasar yang kuat dalam penyusunan proposal penelitian, membantu peneliti merumuskan latar belakang, tujuan studi mereka. Lebih lanjut, informasi ini bertujuan sebagai sumber rujukan yang tidak ternilai selama proses penelitian berlangsung. Fungsi kultural. Perpustakaan sebagai penjaga dan penyedia kekayaan budaya dengan koleksi bahan pustaka, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Perpustakaan menyajikan dan melestarikan beragam aspek kebudayaan, mulai dari kebudayaan daerah, kebudayaan suatu bangsa, hingga kebudayaan antar bangsa. Koleksi ini mencakup jejak sejarah peradaban manusia dari masa ke masa, memungkinkan masyarakat untuk memahami, menghargai, dan belajar dari warisan budaya yang ada. 5. Fungsi rekreasi. Perpustakaan kini memang telah berkembang melampaui perannya sebagai sekedar pusat informasi. Ia juga berfungsi sebagai wahana bagi pemustaka untuk menghibur diri dan melepaskan penat. Dengan adanya taman baca atau ruang-ruang santai yang nyaman, banyak pengguna yang memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat rekreasi. Lingkungan yang tenang dan koleksi bacaan yang beragam, mulai dari fiksi, majalah, hingga komik memungkinkan pengunjung untuk bersantai dan menikmati waktu luang. Dalam perkembangannya, perpustakaan memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi yang meliputi transformasi pelayanan informasi.
Dalam era digital ini, sangatlah penting bagi perpustakaan untuk memiliki peran sentral dalam menyediakan akses teknologi informasi. Ini berarti perpustakaan perlu secara aktif mengembangkan koleksi tidak hanya dalam bentuk cetak, tetapi juga menambah akses koleksi secara digital dan multimedia. Digitalisasi informasi. Dengan kondisi perpustakaan modern, penggunaan internet memang menjadi faktor utama yang memungkinkan perpustakaan menyediakan kemudahan akses informasi. Dengan adanya aplikasi koleksi digital seperti OPAX, Online Public Access Catalog, yang mempermudah pencarian serta ketersediaan e-book dan jurnal elektronik, pengguna dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan kapan saja dan dari mana saja. Perpustakaan modern dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang kini mengutamakan efisiensi dan kepraktisan dalam mencari referensi. Peningkatan pelayanan melalui digitalisasi informasi dan data akses yang lebih efisien adalah suatu keharusan. Namun kondisi ini tidak serta-merta menjadikan perpustakaan konvensional tersisih. Justru ini adalah tantangan bagi perpustakaan untuk mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan pemanfaatan teknologi. Konsep seperti perpustakaan digital yang menyediakan pelayanan publik melalui informasi dalam bentuk database digital serta bookless library yang fokus pada akses ke e-book, jurnal elektronik, dan sumber daya digital lainnya adalah bukti nyata dari upaya adaptasi tersebut. Ini bukan berarti perpustakaan meninggalkan perannya, melainkan mentransformasi dirinya dari format konvensional menjadi penyedia akses informasi secara elektronik yang lebih luas dan cepat. Dalam perkembangannya di era digitalisasi, perpustakaan tentunya memiliki beberapa tantangan dan peluang. Di antara tantangan adalah 1. Berkurangnya minat baca di perpustakaan. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, peran pustakawan. Dan yang keempat adalah biaya. Lain daripada itu adalah sebuah peluang. Yang pertama adalah inovasi pelayanan. Yang kedua adalah efisiensi. Dan yang ketiga adalah kolaborasi jaringan. Berkurangnya minat baca. Dengan pesatnya perkembangan internet dan ketersediaan berbagai platform digital, masyarakat kini terbiasa mencari informasi melalui jurnal online, e-book, dan terutama media sosial. Kemudahan dan kecepatan akses ini membuat banyak pengguna merasa tidak perlu lagi datang langsung ke perpustakaan fisik. Fenomena ini menunjukkan pergeseran perilaku dalam konsumsi informasi. Bukan berarti minat membaca secara keseluruhan menurun drastis, melainkan media dan cara membaca yang berubah. Orang tetap membaca, tetapi formatnya beralih dari cetak ke digital. Oleh karena itu, perpustakaan konvensional memang merasakan dampak berupa penurunan kunjungan fisik untuk tujuan pencarian informasi. Keamanan data. Dengan meningkatnya jumlah pengguna yang mengakses layanan perpustakaan secara daring, potensi peretasan data memang menjadi kekhawatiran yang valid. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi perpustakaan online untuk memiliki sistem yang kuat dan canggih untuk memproteksi data para penggunanya. Peran pustakawan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, pustakawan memang dituntut untuk memiliki keterampilan operasional yang mumpuni. Ini bukan lagi sekedar kemampuan mengelola buku fisik, melainkan juga menguasai berbagai platform digital, basis data online, dan alat-alat teknologi lainnya. Biaya, pelaksanaan, dan keberlanjutan layanan perpustakaan digital memang membutuhkan biaya operasional dan perbaikan sistem jaringan yang lebih luas dibandingkan dengan perpustakaan konvensional. Infrastruktur teknologi, lisensi konten digital, software, keamanan cyber, hingga bandwidth internet. Semuanya memerlukan investasi yang signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, anggaran yang dialokasikan secara terus-menerus adalah suatu keharusan agar operasional pelayanan online dapat berjalan sebagaimana mestinya. Inovasi layanan.
Perpustakaan modern memang harus bertransformasi menjadi lebih dari sekedar tempat penyimpanan buku. Ia adalah media vital dalam penyebaran informasi kepada publik. Dengan menyelenggarakan berbagai event dan mengembangkan inovasi layanan seperti lokakarya interaktif atau gelar kreativitas, perpustakaan dapat menarik minat para penggunanya secara signifikan. Efisiensi, otomatisasi operasional, dan pengembangan layanan berbasis teknologi memang akan secara signifikan meningkatkan efektivitas bagi para pengguna. Dengan akses yang terotomatisasi, proses seperti pencarian koleksi, peminjaman, pengembalian, atau akses ke sumber daya digital menjadi lebih cepat dan mudah. Kolaborasi, kemajuan media informasi digital memang secara signifikan membuka peluang bagi perpustakaan untuk bekerja sama. Dengan teknologi, perpustakaan dapat mengkolaborasikan kebutuhan layanan mereka, misalnya melalui sistem berbagi koleksi digital, interlibrary loan, pinjam antar perpustakaan yang lebih efisien untuk sumber daya fisik, atau bahkan pengembangan platform bersama. Kolaborasi semacam ini tidak dapat hanya memperluas akses pengguna terhadap berbagai sumber informasi yang mungkin tidak dimiliki satu perpustakaan saja, tetapi juga dapat mengurangi duplikasi upaya dan biaya operasional. Implementasi teknologi dalam perpustakaan, kita sering mengenal istilah OPAC, G-Store, repository, ruang podcast, dan multimedia. Apa itu OPAC? OPAC merupakan online public access katalog. OPAC memang merupakan sarana pencarian bahan pustaka utama yang modern dan efisien yang disediakan oleh perpustakaan. Sedangkan G-Store, singkatan dari Journal Storage, awalnya memang didirikan untuk mendigitalkan dan menyediakan akses ke edisi lama jurnal akademik. Namun seiring waktu, G-Store telah berkembang pesat dan kini menawarkan koleksi yang jauh lebih luas. Repository dalam konteks perpustakaan dan dunia akademis memang berfungsi sebagai platform digital yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang krusial dalam penulisan akademis. Ini biasanya mencakup koleksi seperti tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel prapublikasi, hingga publikasi akhir dan karya ilmiah. Dengan adanya repository, hasil-hasil penelitian dan karya tulis akademis dapat disimpan, diorganisir, dan diakses secara luas oleh para peneliti lain, mahasiswa, dan publik sehingga mempermudah proses rujukan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ruang podcast dan multimedia. Meskipun sering diasosiasikan dengan produksi konten untuk publik, fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan secara efektif untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi internal antar perpustakaan. Ruangan dengan peralatan audiovisual yang lengkap memungkinkan perpustakaan untuk mengadakan webinar bersama, memproduksi podcast atau video tentang praktik terbaik yang dapat dibagikan, hingga menyelenggarakan rapat koordinasi dan presentasi proyek kolaboratif dengan lebih efisien. Kesimpulan, perpustakaan merupakan sarana penyedia informasi yang saat ini sudah mengalami era perkembangannya di dunia informasi. Dalam penyebarannya, perpustakaan memiliki tanggung jawab kepada publik untuk mengupayakan pelayanan yang memadai, penyediaan sumber daya teknologi, dan penguasaan teknologi menyediakan modal dalam proses kemajuan dunia informasi ke depannya. Saran, sebagai salah satu wahana informasi, seharusnya perpustakaan bisa memberikan layanan yang lebih memprioritaskan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan nyaman dengan koleksi yang lengkap dan mampu mengkolaborasikan kebutuhan antar perpustakaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan bahan pustaka. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai fungsi, peran, dan perkembangan perpustakaan di era digital. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.